Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua untuk modul ke-9. Oke, di tes formatif kedua ini terkait dengan uji hipotesis proporsi untuk dua populasi. Oke, so kita langsung mulai aja dari soal nomor 1. Uji proporsi dua populasi berfungsi untuk apa? Ya, untuk menguji perbandingan proporsi gitu ya. Dua macam populasi atau selisih proporsi dua populasi. Yang jelas menguji terkait dengan perbandingan proporsi gitu ya dari dua populasi gitu ya. Oke, so nomor 1 jawabannya adalah B. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. Data jumlah kesalahan pencatatan pajak selama 1 bulan pada 2 kantor tercatat sebagai berikut. Nah, dari kantor 1 dan kantor 2 gitu ya, udah ada informasinya. Nilai penduga selisih. Nah, nilai penduga selisih itu adalah sebenarnya mungkin bisa kita katakan nilai P1 kurang P2 sebenarnya. Sama kayak di tabel yang rata-rata itu sama aja kayak kalau kita ngitung terkait dengan mu1 dikurangkan dengan mu2 itu berapa nilainya ya. Bukan kok mu1 kurang mu2. X bar 1 kurangkan dengan X bar 2 seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita punya kantor 1. Oke, berarti dari sini untuk nomor 2 P1 itu sama dengan X1 per N1. Ya, berarti P1-nya sama dengan 35 per 250. Nah, kemudian untuk P2 itu kan berarti X2 per N2. Berarti nilai P2-nya adalah sebesar 27 per 300. Nah, berarti mu P1 kurang P2 alias P topi gitu ya. Maka sama dengan P1 kurang P2 yaitu adalah 35 per 250. Di sini nggak saya tulis desimalnya terlebih dahulu karena biar langsung aja gitu ya. 35 per 250 dikurang dengan 27 per 300. Nah, di sini ternyata jawabannya adalah 0,05 ya, 0,05. Ya, so jawabannya adalah yang A ya untuk soal nomor 2. Dan lanjut ke soal nomor 3. Dari soal nomor 3 nilai variansi selisih. Sebenarnya bukan nomor 3 ya, sorry, ini nomor 2 nih. Ini typonya minta ampun dah. Oke. Dari soal nomor 2 nilai varians nih yang ini nih, yang dimana untuk menghitungnya adalah menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu adalah terkait dengan sigma gitu ya. P topi 1 dikurangkan dengan P topi yang kedua. Ini jangan lupa ya, ini adalah kuadrat sama dengan P1 kali Q1 per N1 dikurang dengan P2 kali Q2 per N2. Oke, mungkin di sinilah baru tadi P1-nya adalah 35 per 250. Berarti untuk Q1-nya atau ini kita tulis angkanya bagus nggak? Coba saya cek dulu. 35 bagi 250 itu jawabannya adalah 0,14. 0,14 sorry. 0,14. Berarti kalau misalnya kita mau nyari Q1 gitu ya. Nah, nyari Q1 berarti 1 kurang P1. Nah, berarti Q1-nya adalah sebesar 1 kurang 0,14 itu harusnya 0,86 ya. Coba saya cek dulu. Ya, 0,86. Oke, 0,86. Dan kemudian untuk P2 gitu ya, adalah tadi 27 per 300. Nah, ini itu jawabannya adalah 0,09 ya. Karena 27 bagi 3 kan 9. 9 per 100 itu 0,09. Nah, untuk Q2-nya adalah 1 kurang P2. Berarti Q2-nya adalah 1 kurang 0,09. Jawabannya adalah 0,91 ya. Oke, dengan begitu langsunglah kita masukkan untuk sigma kuadrat P topi 1 kurang P topi 2 itu adalah 0,86 kali dengan yang namanya Q1 P1-nya adalah 0,14 dikalikan dengan 0,86 per N1-nya itu adalah 250 dikurangkan dengan yang namanya P2 adalah 0,09 kali 0,91 per N2-nya adalah 300. Berarti sigma kuadrat P topi 1 kurang P topi kedua itu adalah berapa?
Ya sudah, langsunglah kita hitung aja ya. Pakai kalkulator biar cepet. Kali 0,86 per 250 dikurang dengan 0,09 kali 0,91 di per 300. Maka jawabannya adalah 2,08 gitu ya. 2,086 atau alias 2,09 kali dengan 10 pangkat min 4. Berarti ini 0,000209 ya. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B ya. Nah, ini sebenarnya ya 2,09 mundur 4 langkah. 1 2 3 4, tinggal ditambahin nolnya di sela-selanya dan ini komanya ada di sini. Ya, oke, jadinya 0,000209. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Nah, selang percayaan gitu ya. Nah, ini adalah nomor 4 ya, tinggal kita hitung aja nih terkait dengan selang atau interval, yang dimana berarti P1 kurang P2 itu sama dengan P1 topi dikurang dengan P2 topi plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan akar kuadrat daripada P1 topi gitu ya, Q1 topi per N1 ditambah dengan yang namanya P2 topi kali dengan Q2 topi per N2. Nah, sebenarnya kan ini ini tambah ya, sorry, ini kurang. Ini kalau ini tambah pas tuh ya. Oke, berarti P1 kurang P2. Nah, ini kira-kira berapa nilainya? Nah, ini adalah dugaannya nih, yaitu adalah P1 kurang P2. Berapa? 0,05. Nah, plus minus alfanya berapa di sini? Alfanya ternyata karena katanya percaya 99%. Berarti alfanya adalah 1% alias 0,01. Nah, berarti dari sini Z alfa per 2 alias Z 0,01 dibagi 2 adalah 0,005. Nah, tinggal kita cari nih di tabel Z ya. Terkait dengan 0,005 berapa tuh? 0,005, yaitu adalah ada di antara 2,57 dan 2,58 gitu ya. Jadinya berarti saya bikin 2,575. Oke. So di sini adalah 2,575 dikalikan dengan, nah ini mau nggak mau kita harus hitung lagi. Berarti 0,414 dikalikan dengan 0,86 dibagi dengan 250 ditambah dengan yang namanya 0,09 kali dengan 0,91 per 300. Nah, sebenarnya ini kalau saya rubah, biarkan aja deh, 2,575 dikalikan dengan akar kuadrat dari 0,14 kali dengan 0,36 per 250 ditambah dengan yang namanya 0,09 kali dengan 0,91 per 300 ya. Oke, wait dulu. Oh, ternyata ada yang kurang nih, sorry. Per 300, maka jawabannya adalah 0,056. Tapi di sini 3 angka di belakang koma, makanya saya pakai 0,056 aja ya. Nah, berarti P1 kurang P2 sama dengan 0,05 plus minus 0,056 gitu ya. Nah, berarti untuk P1 kurang P2-nya di sini ada 2 opsi kan gitu ya. Wait dulu. Nah, oke, so berarti di sini akan ada 2 batas ya berarti ya. Nah, untuk batas yang pertama itu berarti batas bawah, yaitu adalah 0,05 ya, daripada P1 kurang P2 di sini. Yang sebenarnya ini sama aja ya, kayak P topi 1 kurang P topi 2 gitu ya. Oke, untuk batas bawahnya adalah 0,05 dikurang dengan 0,056. Cuman coba saya cek dulu, takutnya saya ada salah ketik ya. Tapi nggak apa-apa, wait bentar. Sorry, my bad. Itu ini gara-gara saya salah tulis sendiri. Ini 0,86 ya. Oke, sorry ini. Ini adalah 0,86. Sehingga kalau misalnya kita hitung ya. Nah, ini ada yang salah nih. Ini 0,86.
Jadi sebenarnya ini adalah plus minusnya adalah 0,071 kalau nggak salah. Ya, coba saya cek ulang lagi untuk yang 0 ini 0,86 ya. Typo, sorry. 0,71 ya, 0,071. Berarti ini di sini saya hapus ulang 0,071 alias ya. Mungkin ini karena 3 angka di belakang koma sih ya. Jadi nah, ini 0,071 ya. 0,071 berarti untuk batas atasnya adalah 0,05 ditambah dengan 0,071. Nah, tinggal kita hitung nih. 0,05 tambah dengan 0,071, jawabannya adalah 0,121. 0,121. Sedangkan kalau dikurang hasilnya adalah minus 0,021 ya. Minus 0,021. Nah, jadi jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya min 0,02 lebih kecil daripada P1 kurang P2 lebih kecil daripada 0,121 atau 0,12 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini 5 soal terakhir di tes formatif kedua sekaligus. Karena ini nanggung kalau saya bikin 5 sampai 6, terus apalagi ini 6 7 8 9 nih sekaligus gitu ya. Oke. Untuk nomor 5, apabila terdapat hipotesis alternatif proporsi P1 lebih besar daripada P2, berarti ini adalah right tail ya, alias one tail tapi sisi kanan gitu ya, dengan alfanya adalah 2%, maka digunakan daerah kritis yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Nah, jadi untuk ini adalah nanti ketemu nilai Z-nya gitu ya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan itu adalah daerah tolak H0, dan di sebelah kirinya yang 98% ini adalah terima H0 ya. Oke, so itu nomor 5, dan nomor 6 sampai nomor 9 nanti aja karena saya mau langsung jawab nomor 10 terlebih dahulu. Proporsi merupakan karakteristik yang mengikuti distribusi, ini jawabannya adalah binomial ya, sesuai. Oke. So, kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu untuk nomor 5 dan 10-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 sampai nomor 9 karena ini soalnya sepaket gitu ya. Oke, wait dulu. Nah, nomor 6 sampai 9 ini sebenarnya soalnya berantai. Kenapa? Karena coba kita baca nomor 6. Pabrik rokok memproduksi 2 merek rokok yang berbeda gitu ya. Merek A dan B, dan ternyata 56 dari 200 orang ini menyukai merek A, sedangkan dari 150 perokok itu 29 orangnya menyukai merek B. Perusahaan menduga bahwa merek A ini terjual lebih banyak daripada B. Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka hipotesisnya itu bagaimana? Ya. Oke, so di sini terus kemudian di soal nomor 7, berdasarkan soal nomor 6 ini dapat dihitung nilai varians pooled proporsi itu sebesar berapa gitu ya. Kemudian untuk nomor 8, statistik ujinya itu berapa. Terus kemudian untuk berdasarkan nomor 6 ini dengan taraf signifikansi alias alfa 10%, kesimpulannya apa? Makanya kenapa ini soalnya sepaket gitu ya, sekaligus. Di sini untuk H0 sama HA-nya gimana? Nah, di sini kita mau menduga ya. Kita mau menduga bahwasanya merek A itu lebih banyak daripada merek B. Di sini A ini saya anggap nomor 1, dan untuk yang B itu adalah nomor 2 ya. Oke. Berarti di sini karena ini proporsi ya, berarti P1 tuh lebih besar daripada P2. Berarti untuk yang H0-nya ya sebenarnya mau dibikin P1 sama dengan P2 boleh, tapi karena ini bisa lebih kecil gitu ya, atau sama dengan, makanya mungkin lebih pasnya begini. Ya, walaupun sebenarnya mau pakai sama dengan juga nggak apa-apa. Jadi intinya H0 tuh pasti ada indikasi sama dengan. Kalau tidak sama dengan sama persis itu atau tidak sama dengan, maka itu ada di HA. Nah, lanjut ke nomor 2. Alfanya tadi berapa? 10% alias 0,1. Nah, di sini berarti bisa kita tulis juga bahwasanya
P1 kurang P2 itu lebih kecil sama dengan 0, dan P1 kurang P2 ini lebih besar daripada 0. Boleh juga ya. Oke. Di sini berarti dapat kita simpulkan ini kasus apa? Ya, kasus right tail. Oke, sisi kanan. Nah, untuk nomor 3 ya, untuk nomor 3 sendiri kita mau menghitung pakai apa? Ya, kita pakai Z hitung. Yang dimana untuk Z hitung sendiri gitu ya. Untuk Z hitung sendiri di sini itu rumusnya ada tuh di sebelah kanan tuh yang dikotakin merah. P topi 1 dikurangkan dengan P2 topi per akar kuadrat gitu ya. Akar kuadrat kali dengan P topi kali dengan Q topi dikali dengan 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2 ya. Nah, ini kita nggak tahu P1 nya berapa, P2 nya berapa, ataupun P topinya berapa. Nah, di sini berarti kita harus mencari terlebih dahulu P topi 1. Nah, P topi 1 itu sebenarnya adalah X1 per N1 ya, alias proporsi bagian nomor satunya. Di sini X1-nya alias yang A katanya 56 per 200. Ya, 56 per 200. Coba angkanya bagus nggak ya? Oke, kalau bagus kita tulis, tapi kalau nggak bagus kita biarkan aja seperti itu. 0,28 ya, 0,28. Sedangkan untuk P topi yang kedua adalah X2 per N2 itu berarti 29 per 150 ya. 29 per 150. 29 per 150 ini angkanya sebenarnya jelek, tapi ya sudah nggak apa-apa. Ini 0,193 gitu ya. Terus untuk bagaimana dengan P topinya? Nah, untuk P topi itu adalah X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Berarti dari sini X1-nya adalah 56 tambah X2-nya adalah 29 per 200 tambah 150. Berarti berapa tuh? Nah, langsung aja ya, kalkulator 56 tambah 29 per 200 tambah 150. Maka jawabannya adalah 0,2. Di ini kita pakai 3 angka di belakang koma aja ya. Berarti 0,243. Oke, 0,243. Nah, berarti untuk Q topinya gimana? 1 kurang P topi berarti 1 dikurangkan dengan 0,243 ya. 1 kurang 0,243 itu berarti jawabannya adalah sebesar coba 1 kurang 0,243 itu adalah 0,757. 0,757. So, di sini kita sudah memperoleh informasi untuk menentukan Z hitung gitu ya. Oke, berarti langsung aja kita masukkan untuk Z hitung sama dengan berarti 0,28 per 0,193 per akar kuadrat dari 0,243 kali dengan 0,757 dikali dengan 1 per N1 nya itu berapa? 200 tambah 1 per 150 ya. Oke, berarti ini langsung aja kita hitung juga, langsung pakai kalkulator. 0,28 kurang 0,193 per akar kuadrat dari 0,243 kali 0,757 kali dari 1 per 200 ditambahkan dengan 1 per 500 ya, 1 per 150. Maka jawabannya adalah sebesar segini ya. 1,87. Kita pakai 3 angka di belakang koma ya. 1,878. 1,878. Kemudian yang keempat, kita menentukan Z tabel. Karena ini adalah kasus right tail, berarti kita pakainya alfa aja, nggak perlu dibagi 2. Berarti Z alfanya adalah 0,1. Kita cari nih daerah yang hasilnya adalah sebesar 0,1 itu berapa? 0,1 persis itu ada di sini ya, mendekati di sini ya, dibanding berarti min 1,28 atau 1,28 ya. 1,28 karena perlu diingat ya, seperti sudah dibahas di modul-modul sebelumnya, ini ke sini min 1,28,
ini ke sini pun juga 1,28 ya. Yang dimana nilai Z-nya ini adalah 0,1003. Oke, berarti 1,28, dimana kalau kita bikin gitu ya, kita bikin karena ini distribusi normal ya. Oke, berarti ini adalah 0. 1,28 tuh ada di sini 1,28. Berarti perlu diingat bahwasanya di daerah sebelah kiri di sini gitu ya, daerah sebelah kiri ini adalah daerah tolak H0 karena right tail. Dan untuk di daerah yang sebelah sini, daerah kiri yang coklat ini sampai ke sini, ini adalah terima H0. Dan ternyata kita menghitung 1,878. Ada di mana dia? Ada di sini, ya. Nah, ini adalah 1,878. So, berarti langkah kelimanya adalah kita tarik kesimpulannya. Apa? Kesimpulannya adalah tolak H0, ya. Karena tolak H0, maka kesimpulannya adalah P1 lebih besar daripada P2. Nah, dari sini langsung bisa kita jawab soalnya. Nomor 6. Berarti jawabannya yang C di tahap pertama. P1 lebih kecil sama dengan P2, di mana H1 atau HA itu adalah P1 lebih besar daripada P2. Nah, nomor 7, berdasarkan soal yang ada di sini, dapat dihitung nilai varians pooled proporsi. Itu yang ditanya adalah P topi. Nah, di sini kita sudah menghitung P topinya berapa? 0,243. Jadi jawabannya D. Berdasarkan nomor 6, nilai statistik uji atau Z hitung. Berapa di sini? 1,878. Ya, masih sosok lah ya, 1,87. Kemudian nomor 9, berdasarkan nomor 6, yang ini, kalau tarik signifikansinya 10% alias alfanya 0,1, maka kesimpulan yang diambil apa? Ya, maka kesimpulan yang diambil adalah P1 lebih besar daripada P2, alias merek A terjual lebih banyak daripada merek B. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang A. Seperti itu, ya. Oke, dengan begitu berakhir untuk tes formatif yang kedua. Dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Nah, kita lanjut langsung ke tes formatif yang ketiga, karena ini juga tes formatifnya 3 sedikit. Nah, tes formatif ketiga ini itu terkait dengan ngecek si varians, ya, uji hipotesisnya varians. Nah, berbeda dengan yang satu populasi. Kalau satu populasi itu kan kita pakai chi-square, ya. Nah, kalau yang dua populasi kita bukan pakai chi-square, melainkan pakai F test atau tes F, ya, F statistik. Nah, di mana ini membandingkan gitu ya, membandingkan antara yang namanya varians 1 dengan varians kedua. Maka nanti tabelnya berbeda lagi, ya. Nah, oke, so untuk soal nomor 1 langsung aja ya. Nah, sebenarnya ini untuk yang statistik yang F terutama mungkin nanti untuk gambar ya, untuk gambar sebenarnya mirip kayak chi-square gitu ya. Nah, sebenarnya mirip kayak chi-square bentuknya set gini. Nah, bedanya adalah kalau chi-square kan kalau nggak salah kalau dia one tail gitu ya, kalau dia one tail kan berarti untuk yang apa namanya alpha, df gitu kan ya. Nah, bedanya adalah kalau ini ya, atau yang di sebelah kiri kan, yang satu lagi kalau misalnya alpha per 2, df, yang satu lagi untuk sisi kirinya gitu ya, untuk sisi kirinya adalah 1 kurang alpha per 2 gitu ya, 1 kurang alpha per 2, df. Nah, kalau cuman satu doang, ini kan two tail ya, ini untuk two tail. Nah, untuk two tail ini kalau misalnya kita bahas varians satu sampel gitu ya, satu sampel, satu populasi gitu ya, satu populasi. Nah, dimana kalau one tail, ini mix ya, dengan ini. Kalau one tail, kalau untuk yang di kiri itu kan cuma tinggal 1 kurang alpha, df. Tapi kalau untuk di sebelah kanan itu adalah alpha, df. Nah, ini berbeda. Kalau untuk F gitu ya, untuk yang F di sebelah kiri, di sebelah kanan sama sebelah kirinya tetap ada.
yang dimana tetap aja ini adalah daerah tolak H0 gitu ya. Dan untuk yang di tengah-tengahnya ini adalah daerah terima H0. Nah, sekarang kalau semisal kita pakai yang di sini deh gitu ya. Untuk yang di daerah sini, maka apa? Ya, alfa kuadrat gitu ya. Ini yang di sini adalah kalau untuk yang dua sisi ya. Nah, di sini ya perlu diperhatikan lagi untuk daerah yang di sini ini setara dengan kalau kita bahas ini tutel ya berarti ya. Maka F alfa per 2 gitu ya, dari alfa per 2 mungkin sebenarnya tulisnya begini ya. F alfa per 2, V2, V1. Nah, sebenarnya yang di sebelah sini itu sebenarnya adalah F gitu ya. 1 kurang alfa per 2, V2, V1 gitu ya, V1. Nah, tapi seperti yang perlu diketahui bahwasanya dalam tabel F itu nilai daripada F 1 kurang alfa per 2, V2, V1 itu akan setara dengan yang namanya 1 per F dari alfa per 2, V1, V2. Jadi ditukar tuh antara penyebut dengan pembilangnya gitu ya. Nah, oke. So berarti tapi di sini mungkin nulisnya bukan V2, V1 ya, melainkan V1, V2 gitu ya. Numerator per denominator. Oke. Ini V1, ini V2. Ini adalah V1, ini V2 gitu ya. Oke, jadi di sini kalau misalnya ditukar ini V1, V2, berarti ini kebalik V2, V1 gitu ya. Oke, V1, V2 itu akan setara dengan yang namanya ini V2, V1. Makanya kenapa di sini rumusnya ini awalnya dari V2, V1 ini jadi V1, V2. Nah, jadi ini saya lupa, ini kayak dari BMP deh kayaknya. Jadi mungkin ini kalau emang dari BMP ini mungkin tolong dikoreksi ya. Ini V1, V2 bukan V2, V1 ya. Oke. Nah, kemudian kalau semisal cuman kiri ataupun kanan gitu ya. Oke, atau cuman kiri ataupun kanan, semisal nih. Ini saya bagi menjadi 2 gitu ya. Saya anggap ini jadi sisi kiri dan sisi kanan gitu ya. Nah, ini adalah sisi kanan. Oke. Berarti kalau semisal ini adalah two tail gitu ya, ini adalah two tail, kemudian dibagi menjadi one tail dan di sini jadinya adalah left tail dan kemudian ini adalah right tail alias sisi kanannya, maka mungkin ini saya tambahin dulu deh. Oke. Nah, ini juga sama ini. Nah, set. Nah, jadi kalau itu berarti ini merupakan daerah terima H0. Ini juga daerah terima H0. Yang dimana ini nggak pakai per 2 ya, nggak pakai per 2, melainkan di sini F daripada alfa, V1, V2. Sedangkan di sini itu juga 1 kurang alfa jadinya. Ya, 1, kurang alfa, V1, V2. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwasanya 1 kurang alfa, V1, V2 itu akan sama nilainya kalau 1 per F daripada alfa, V2, V1. Nah, kenapa begitu? Karena akan sedikit tricky. Untuk F tabel di sini, untuk F itu nggak kayak Z, nggak kayak T, nggak kayak Chi-square. Karena apa? Karena untuk F tabel ini beda alfa, beda tabel, dan datanya tuh agak sedikit banyak ya. Oke. So mungkin langsung aja ya, sembari nanti sambil ngerjain soal nanti sekaligus juga harusnya semakin paham. Oke. So untuk soal nomor 1 di sini dapatkan ini varians populasi 1, berarti kita punya sigma 1 kuadrat itu adalah 36 dan sigma 2 kuadrat itu adalah 20. Ditanya adalah perbandingan varians 2 populasi. Jadi di sini ditanya adalah ini dibagi dengan ini gitu ya. Berarti 36 per 20. Maka jawabannya adalah harusnya sih 1,8 sih ya.
Ya, jawabannya adalah 1,8. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Nah, untuk nomor 2, ini kita baca F tabel. Nah, sebelumnya saya izin untuk di sini ya. Nah, karena apa? Karena kalau kalian lihat di sini, tabel F itu bukan kayak tabel yang Z segala macam. Di sini numerator dan denominator alias penyebut dan pecahannya gitu ya. Pembilang dan penyebut gitu ya. Ini hasilnya gitu ya, bisa kita katakan banyak banget dengan denominator yang banyak ya kan. Terus juga nanti untuk numeratornya juga agak banyak, dan kemudian di sini banyak banget nih. Makanya nanti tabel Z itu untuk tabel ini ya, mungkin coba saya kasih share ke kalian. Tuh, tabel F-nya banyak selain dari tabel F yang ada di sini ya. Tuh, ada beda-beda nanti tabelnya ya. Oke. So, dengan begitu di sini kalau 0,025 F-nya 2,20, artinya berarti kita fokus ke alfa yang 0,025 ini. Berarti untuk yang 9 ya, 9,20 berapa? 2,8365. Jadi ini bacanya adalah numerator, denominator ya. Jadi ini yang kolom ini itu adalah V1 alias DF1, yang ini adalah DF2. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini F itu sebenarnya mungkin di sini klaim juga bahwasanya F1 itu sama aja kalau mungkin biasanya pakai DF. Ini adalah DF1 alias derajat kebebasan gitu ya, degree of freedom yang pertama. Dan kalau V2 itu berarti DF2 ya, derajat kebebasan yang kedua. Yang dimana pada tabel F, DF1 di sini ini menjadi numerator ya, numerator. Nah, ini menjadi denominator. Oke. Apa itu denominator gitu ya? Oke. Numerator dan denominator itu ibarat kata ini adalah pecahan gitu ya. Ini adalah pembilang gitu ya. Ini adalah pembilangnya, dan pembilang pecahan, dan ini adalah penyebut pecahan ya. Oke. Nah, lanjut ya. Berarti tadi sudah kejawab ya. Untuk nomor berapa? Nomor 2, jawabannya adalah 2,839 alias 2,84 ya. Oke, kemudian nomor 3 sampai nomor 4 ini soal sepaket. Ini juga tipe nih, di soal nomor 4 ini harusnya soal nomor 3 ya. Nah, dapatkan ini didapat nih nilai variansi. Nah, oke. So di sini sebenarnya nilai variansi udah saya dapatkan ya. Saya menggunakan bantuan Excel di sini. Untuk tabel yang pertama, yang di atas itu adalah yang nomor 1, populasi pertama, dan ini adalah populasi kedua. So di sini saya memperoleh informasi karena di sini dibutuhkan adalah standar deviasi saja, varian saja, rata-rata juga nggak kepake untuk baik di F hitung gitu ya, di F hitungnya ataupun selang kepercayaan, maka yang kita fokuskan adalah terkait dengan nilai S-nya gitu ya, atau sigmanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk S kuadrat itu rumusnya adalah akar kuadrat dari sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangkan dengan X bar gitu ya, kuadrat per N kurang 1. So di sini untuk ini kita udah memperoleh nilai yang atas. Nah, ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk XI kurang X bar kondisi pertama ya, populasi pertama dikuadratkan. Terus sedangkan yang ini adalah nilai daripada I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurangkan dengan X bar kondisi kedua dipangkatkan 2. So berarti di sini kita bisa langsung ketemu nilai S-nya masing-masing ya. So di sini langsung aja saya tulis untuk S1-nya berarti S1 kuadrat sama dengan ini dibagi dengan ini. Kalau S-nya doang kan akar kuadrat. Kalau S-nya doang, kalau S kuadrat nggak perlu diakar kuadratin. Jadi langsung aja tuh
73,43 dibagi dengan N kurang 1. Di sini ada 7. 7 kurang 1 itu berarti 6. Nah, untuk S2 kuadrat itu adalah 28,86 dibagi dengan 6. Maka coba kita hitung dulu. Untuk 73,43 dibagi dengan 6 itu nilainya adalah 12,24 ya. Oke. Wait. Ini nilai variance kan ya? Oke, so untuk gitu ya, untuk yang ini ternyata jawabannya memang nggak ada sepertinya ya. Setelah saya hitung 73,43 kalau dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, tapi di sini kan kita mau menganggap bahwasanya ini adalah populasi gitu ya. Berarti ini adalah sigma gitu ya. Oke, berarti nggak perlu N kurang 1 ya, melainkan per N. Ini sigma 1 kuadrat, ini sigma 2 kuadrat. Berarti ini per 7, ini per 7 ya. Oke. Ini 7 per 7, 73,43 dibagi 7, jawabannya adalah 10,49. Nah, terus kemudian untuk yang ini adalah 28,86 dibagi dengan 7. Maka jawabannya adalah 4,12 ya, 4,12. Nah, disinilah jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada di sini. Nah, kemudian gitu ya. Jadi kita anggap bahwasanya ini ya kalau misalnya untuk S, kalau S bagaimana? Oke, berarti di sini kalau semisal mungkin ini kita bisa hapus dulu ya. Kalau semisal ini bukan sigma gitu ya, melainkan S1 kuadrat. Berarti 73,43 dibagi dengan 6 dan ini untuk S2 kuadrat adalah 28,86 dibagi dengan 6. Berarti kalau dibagi dengan 6 ini hasilnya yang bawah ini adalah 4,81. Sedangkan untuk 73,43 kalau dibagi dengan 6 itu adalah 12,24 ya. Oke, 12,24. Nah, di sini lucunya adalah ya bener banget. Apa? Ini yang satu itu mirip kayak ini, yang kedua itu sama persis sama yang ini. Gitu loh. Ya, makanya di sini jawabannya tetap nggak ada buat saya ya. Tapi semisal di sini karena berhubung ini kita anggapkan adalah sebuah sampel yang nanti kita mau cari ke tingkat kepercayaannya kan gitu ya, selang kepercayaannya. Berarti kita anggap pakai data yang ini aja ya, yang kita hitung. Oke. So berarti untuk nomor 4 dari soal nomor 3 dengan selang kepercayaan 98% gitu ya. Berarti di sini untuk nomor 4 gitu ya. Untuk nomor 4 sendiri kalau percaya berapa? 98%, berarti ada alfa atau errornya 2% alias 0,02. Nah, di sini karena dia tutel ya. Oke. Di sini ini ada batas atas dan batas bawah itu beda ya rumusnya ya. Jadi makanya kenapa di sini untuk batas bawah sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat kali dengan 1 per F gitu ya. 1 per F dari alfa per 2 gitu ya. Koma. Di sini untuk DF1 sama DF2 untuk menghitungnya adalah ini N1 kurang 1 dan untuk yang ini ngitungnya adalah N2 kurang 1. Jadi di sini untuk DF-nya sendiri degree of freedom yang pertama adalah N1 kurang 1, berarti hasilnya adalah 6, dan untuk DF2 adalah N2 kurang 1 juga hasilnya adalah 6. Berarti di sini 6,6 nih. Nah, ini angkanya bagus aja nih ya. Biasanya untuk perhitungan yang kayak gini kalau ketika uji hipotesis I don't think so gitu ya. Oke, berarti untuk batas bawahnya sendiri berarti S1 kuadrat gitu ya. S1 kuadratnya adalah 12,24 per 4,81 dikali dengan 1 per. Nah, alfa per 2 di sini berarti kalau kita hitung alfa per 2-nya adalah 0,01. Berarti di sini F 0,01 gitu ya. Mungkin di sini langsung ditulis aja kali ya 0,01 gitu ya. 0,01 yang dimana untuk 0,01 berarti saya pakai tabel yang mana nih kan gitu ya.
Oke, kalau pakai 0,01 maka di sini saya pakainya adalah tabel yang ini ya, pakai tabel yang ini nih. Di sini ingat karena ini pembilang sama penyebut sama ya nggak usah di ini ya. Oke, berarti N1-nya tuh 6, N2-nya tuh 6 ya di sini. Oke, 6 6 ya. Ini untuk 0,01 ya, dicatat 0,01. Berarti 6,6 kalau 0,01 adalah 8,47 ya, 8,47. Oke, 8,47. Oke, berarti ini kalau dihitung berapa nih? Ya, langsung aja kita hitung ya. 12,24 dibagi dengan 4,81 dikali dengan 8,47 dan jawabannya adalah 0,3. Ya, 0,3. Sedangkan untuk batas atasnya adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat kali dengan F alfa per 2 gitu ya, alias F 0,01,6,6 gitu ya. Berarti BA-nya sendiri adalah berarti di sini atau mungkin di sini saya tulis aja kali ya, untuk di sini jangan, ini tetap hitungannya berarti alfa per 2, df1 atau v1 gitu ya, v2. Nah, di sini jadi langsung ditulis saja f alfa per 2, v1, v2 itu sama dengan f daripada 0,01, 6,6, maka ini jawabannya adalah 8,47 ya. Oke. Di sini berarti di sini ditulisnya adalah bukan ini, kita tulis rumusnya aja dulu. Alfa per 2, v1, v2. Berarti di sini 12,24 per 4,81 kali dengan 8,47. Nah, berapa dah tuh gitu kan ya. Jadi 8,47-nya sekarang pindah di atas ya. 8,47-nya pindah ke atas dan hasilnya adalah 21,55. Oke, berarti dapat disimpulkan adalah 0,3 lebih kecil daripada sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil daripada 21,55. Nah, di sini ya I think kenapa nggak ada? Satu, karena ini tergantung sama nilai yang ini, karena variansnya berbeda gitu ya dengan apa yang kita peroleh, maka di sini juga hasilnya berbeda gitu ya. Karena ini kalau misalnya coba ya 10,55 per 4,81 di bawahnya dikali dengan 8,47, jawabannya tuh 0,2. Itu 0,26 ya, beda 0,01 lah. Nah, sosok lah gitu ya. Terus kalau misalnya untuk yang di bawah, kalau misalnya saya pindah 8,47-nya ada di atas gitu ya. Maka hasilnya adalah sebesar 18, sekian. Ini 15, I don't think ini ya, setahu saya kalau misalnya untuk ini ya ini V2 per V1 gitu ya. Kalau mau pakai 1 per sorry. Ini untuk yang 1 per ini berarti ini jadinya adalah V2 per V1 ya. Oke. Nah, oke. Mungkin ini sorry, ini benar kok buat rumusnya ya, V2, V1. Berarti kalau misalnya ini adalah V2, V1 ya berarti adalah sepernya gitu ya. Oke, ini sorry, ini V2, V1. Maka kalau kita tukar ini jadinya adalah berarti ini untuk batas bawahnya jadinya adalah V1, V2 gitu ya. Sorry, V1, V2. Untuk ininya adalah V2, V1 ya, V2, V1. Oke, V2, V1. Nah, di sini ya karena sama-sama 6 ya, kalau ketukar juga nggak ada masalah ya. Alfa per 2 gitu ya, alfa per 2, V2, V1 ya sama dengan F 0,01 gitu ya, 6,6 ya, jawabannya juga 8,47 gitu ya. Oke. Berarti di sini kayaknya ada sesuatu atau ada something sebenarnya, kayak mungkin entah tipe atau apapun itu ya. Oke, so dengan gitu nomor 3, nomor 4 juga nggak ada. Dan nomor 5, pengujian hipotesis varians dua populasi ini menggunakan pendekatan distribusi F ya, F-test. Oke, sorry ya untuk yang ini nih,
ini bener ya V2, V1. Saya udah cek juga. Sebenarnya F alpha per 2, DK2, DK1, yang ini adalah alpha per 2, DK1 per DK2 alias V1, V2. Yang jelas ada hubungannya seperti ini ya. Yang dimana kalau misalnya kita punya ini harusnya 1, V2, V1, mungkin ini saya koreksi dulu. Oke, gitu ya. Ya intinya ketukar sih. Oke, ini V2, V1 gitu ya. Oke, berarti ini iya benar ya. Oke. Ini V1, V2 gitu ya. Ini adalah V1, V2, berarti ini adalah V2, V1. Kemudian kalau ini adalah V1, V2. Tadi saya nulis gini juga nggak ya? Harusnya sih iya ya kayaknya. Oke. Iya, ini tadi saya nulis begini juga ya, karena kan saya ngelihat yang ini. Oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 6 terlebih dahulu sama nomor 7. Karena di sini untuk nomor ininya agak sedikit tricky sih emang ya kalau ngerjain soal ini. Oke. Nah, untuk nomor 6 dan nomor 7 di sini perbedaan hipotesis, uji hipotesis varian satu populasi sama dua populasi apa bedanya gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau semisal gini. Uji satu populasi menggunakan distribusi chi-square, tapi uji dua populasi menggunakan distribusi T. Salah. Ini distribusi Z ya harusnya. Distribusi Z. Distribusi F. Oke. Uji satu populasi membandingkan varians populasi dengan nilai varians tertentu, tidak, udah jelas salah gitu ya. Karena untuk satu populasi ya mau dibandingin sama siapa gitu ya. Oke. Untuk si uji satu populasi membandingkan rata-rata populasi, of course ini salah, bukan rata-rata gitu ya. Nah, untuk ini uji satu populasi membandingkan varians ini benar ya, untuk yang ininya benar, tapi ini bukan selisih varians, tapi terkait dengan yang namanya rasio varians seperti itu. Ya, karena apa? Di sini kan kita mau menguji terkait dengan solusi varians. Cuman kalau emang kita compare gitu ya, nanti rasionya itu gimana gitu ya, bakal lebih besar yang atas atau lebih besar yang bawah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, so ini jawabannya adalah yang D ya. Oke. Nah, nomor 7, oke, mungkin ini saya hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 6 ya. Oke. Untuk soal nomor 7 di sini diketahui N1-nya 50, oke, N2-nya 20, S1-nya 3, S2-nya adalah 11. Dengan alfanya adalah 0,02 gitu ya. Alfanya adalah 0,02 gitu ya. Ini ngeribetin angkanya, pakainya nggak ada yang bagus apa ya? Tabelnya kagak dikasih gitu ya, di tabelnya aja di BMP-nya tabelnya nggak lengkap gitu loh. Semua persentase nggak ada gitu. Dengan hipotesis alternatif, oke. Untuk nomor 7, tahap pertama, H0 sama HA-nya, berarti di sini sigma 1 kuadrat ini lebih kecil daripada sigma 2 kuadrat. Di sini dimana ini ya, kalau mau nulis sigma 1 kuadrat lebih besar sama dengan sigma 2 kuadrat boleh. Kalau mau sama dengan aja juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah untuk alfanya adalah 0,02. Nah, yang ketiga adalah kita menghitung F hitung. Nah, di sini sekedar info aja bahwasanya di sini F hitung tuh ada dua versi sebenarnya. Ya, ada dua versi. Yang dimana menggunakan pendekatan let's say bahwasanya ada pakai N gitu ya. Nah, di sini untuk F hitung saya cuma sekedar informasi aja, ada dua versi sebenarnya. F hitung yang pertama itu ada yang versinya begini. N2 per N1 kurang 1 gitu ya, dikalikan dengan yang namanya S2 kuadrat gitu ya, per ini S1 kuadrat gitu ya, di depannya tuh ada dikali lagi. Ini N1 per N2 kurang N1 dikurang 1 gitu ya. Nah, tapi ada juga yang F hitungnya kurang lebih seperti ini aja, langsung ya, langsung. Nah, kira-kira mau pakai yang mana? Nah, karena di sini dikasih tahu N-nya, ya sudah, kita pakai N-nya saja. Berarti kita pakai pendekatan yang ini dulu aja. Tapi sebenarnya so-so gitu ya. Nanti kita compare aja kalau untuk F hitungnya.
Di sini F hitungnya kita compare 2 kali ya. Berarti untuk yang N2 per N1 kurang 1 dikalikan dengan S2 kuadrat per N1 per N2 kurang 1 kali S1 kuadrat. Berarti F hitungnya itu sama dengan berarti N2 nya adalah 20 per 49 kali dengan 3 kuadrat kemudian alias 9 gitu ya. Terus per 50 per 19 dikalikan dengan yang namanya 11 kuadrat. Ya sudah, langsunglah kita kalkulator kan gitu ya. Apalagi ini udah angkanya jelek banget, 20 per 49 kemudian dikali dengan 9, di bawahnya adalah 50 per 19 dikalikan dengan 121 alias 11 kuadrat. Maka jawabannya adalah 0,012 ya, 0,012. Nah, tapi kalau misalnya kita compare dengan rumus yang ada di sini, misalnya kita pakai F hitungnya adalah langsung aja gitu ya, S1 kuadrat per S2 kuadrat gitu ya. Oke, sorry, my bad. Ini pas saya hitung, ini juga ini ada yang salah ya. Coba kita lanjutin dulu untuk F hitung yang hijau ini, karena ini kan sesuai dengan BMP ya, S1 kuadrat per S2 kuadrat. Berarti 3 kuadrat per 11 kuadrat itu adalah berarti 9 per 121. Jawabannya adalah 0,074. 0,074. Nah, ini kalau dihitung berarti ini harusnya berarti berkebalikan ya. Harusnya sih ini S2 nya di bawah gitu ya. Oke, ini dia ada di atas. Oke, wait, coba kita gunakan dengan pendekatan yang kurang lebih sama gitu ya. Oke, wait dulu. Ini kan per ya. Kemudian ini berarti ditukar juga nih ya. Ini bukan 24 per 49, ini 50 per 11, ini 24 per 49 kali 11 kuadrat gitu ya. Coba kita cek dulu. Kalau emang jawabannya mirip berarti ini emang boleh kalau pendekatan lain yang bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau emang beda jauh, kita tetap ngikutin yang pakai yang di BMP aja. Jawabannya 0,47, so I don't think that's work. Berarti ini kayak mungkin beda lagi ya. Oke. Jadi tetap aja kita fokus ke yang ini aja. Jadi terkait dengan F hitung di sini gitu ya. Kita pakai F hitung yang ada di sini adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat alias 3 kuadrat per 11 kuadrat gitu ya. Maka 0,074. Oke, so berarti kalau kita lanjut untuk yang keempat, yaitu adalah terkait dengan, nah ini sisi apa nih? Ya, ini adalah left tail. So berarti yang kalau kita ini berarti F tabel ya. Nah, F tabelnya ini berarti kan harusnya F1 kurang alfa, DF1 alias V1, V2. Berarti ini sama aja kayak 1 per F gitu ya. 1 per F daripada alfa, V2, V1. Seperti itu ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita lanjutin lagi terkait dengan F tabel ini, berarti 1 per berapa nih? F 0,02, V2 gitu ya. V2 nya adalah, nah berarti di sini V1 itu adalah N1 kurang 1, berarti 49, dan untuk V2 adalah N2 kurang 1 adalah 19. Berarti ini 19,20 gitu ya. 19,20. So berarti kita harus pakai tabel yang alfanya adalah 0,02 di sini. Coba saya cek dulu apakah saya punya 0,02. I don't think saya nggak punya untuk yang 0,02. Coba saya cek dulu ya, bentar ya. Oke, di sini berhubung nggak ketemu, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan Excel, yang dimana ini bisa kita hitung sama dengan FINF gitu ya. Terus kemudian untuk alfanya adalah 0,05 gitu ya. Terus kemudian degree of freedomnya adalah 19,20 gitu ya. Oke, ternyata jawabannya adalah 2,3
2,14 ya. Nah, 2,14 atau 2,137. Oke. 2,137 gitu ya. Sorry, 1/2,137 ya. Oke, berarti untuk yang 1/2,137 itu jawabannya adalah sebesar 0,468 ya, 0,468. So berarti di sini kita punya gambar yang mirip kayak square ya sebenarnya. Terus kemudian di sini adalah 0,48, 0,468, dan ini adalah left tail nih. Berarti ini adalah daerah tolak H0, sedangkan untuk yang di daerah yang sini ini adalah daerah terima H0. Dan ternyata ketika kita lihat untuk F hitungnya bagaimana? Ya, ada di daerah sini nih. 0,074. Berarti dapat kita simpulkan apa? Ya, dapat kita simpulkan adalah tolak H0. So, berarti ya sigma 1 kuadrat itu lebih kecil daripada sigma 2 kuadrat. Alias berarti ntar dulu. Ini nih yang agak aneh nih. I think ini harusnya berarti ini kalau misalnya kita tuker ya. Untuk yang 20,19 coba saya cek dulu tuh kalau sorry. Ini 0,05 ya, saya tulis salah. Ini 0,02 harusnya. Nah, 2,59 ya. Nah, 2,59 sorry. 2,596. Coba. Ya, oke saya perbaiki dulu bentar ya. Sorry my bad. Di sini 49 ya. Kenapa saya tulisnya bisa 19 ya? Oke, sorry. Ini 19,49 ya. 19,49 sorry. 19,49. Pantesan di sini ada yang salah di saya ya. Saya ulangin lagi dulu ya, bentar. Oke, so di sini sudah saya perbaiki ya. Untuk F yang ini 0,02,19,49 itu adalah 2,087 dan kalau kini seper adalah 0,479. Nah, di sini kalau kita cek 0,479, oke, set tolak H0. Artinya berarti varians populasi pertama itu jauh lebih kecil gitu ya. H0 kan ditolak nih, berarti harusnya dia termasuk lebih kecil daripada yang kedua ya. Oke, berarti untuk yang ini jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini saya buktikan juga untuk yang si F ini kalau pakainya kan kita punya teori bahwasanya kalau ini sama dengan yang bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini dipakai kan harusnya 0,98 ya. Benar nggak? Tapi di sini dibalik 49,19 kan gitu ya. Oke, set. Jawabannya 0,479. Seperti itu ya. Oke, jadi terbukti ya bahwasanya teori yang ini nih terbukti nih. Si F1, F dari 1 kurang alfa, V1, V2 itu sama dengan 1/F dari alfa, V2, V1. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Soal nomor 8, 9, 10. 3 soal terakhir di tes formatif ketiga. Nah, sebuah penelitian bermaksud membandingkan waktu yang diperlukan oleh karyawan laki-laki dan perempuan untuk merakit sebuah produk tertentu. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa sebaran waktu diperlukan oleh laki-laki dan perempuan menghampiri pola distribusi normal dan varians bagi perempuan populasi kedua. Oke. Hipotesis yang tepat gitu ya untuk membandingkan waktu yang diperlukan. Oke, ini dapat informasinya dapat dari mana ya? Sorry di sini. Oh, di sini ada nih. Varians bagi perempuan itu sebagai populasi kedua lebih kecil daripada varians yang populasi pertama. Itu berdasarkan pengalaman yang lalu. Berarti itu berdasarkan klaimnya ya, tidak diduga gitu ya, bukan menduga gitu ya, bukan menduga. Jadi berarti bisa kita katakan untuk nomor 8 ini sampai mungkin ini 8, 9, 10 pengerjaannya langsung sekaligus ya. Jadi tahap awalnya adalah H0 itu adalah sigma 2 kuadrat itu lebih besar sama lebih kecil sama dengan gitu ya
daripada sigma 1 kuadrat. Nah, terus kemudian HA-nya itu adalah berarti ya kebalikannya, sigma 2 kuadrat itu lebih besar daripada sigma 1 kuadrat. Atau bisa di sini juga kita tulis bahwasanya sigma 1 kuadrat itu lebih besar sama dengan sigma 2 kuadrat, atau di sini tulisnya sigma 1 lebih kecil daripada sigma 2. Ya, ini kuadrat karena varians ya. So, berarti ini kasusnya adalah ya ini adalah left tail ya, left tail, sisi kiri. Kemudian untuk tahap kedua, di sini pakai alfanya adalah 3%. Lu bayangin aja coba 3% gimana coba. Kita aja nggak punya tabel yang 3% alias 0,03. Oke, berarti di sini langsung aja ya kita hitung kalau misalnya untuk sisi kanan ya. Untuk yang kanan itu kan adalah F alfa gitu ya. F alfa, V1. Nah, di sini di nomor 9-nya kita punya informasi karyawan dan karyawati. Berarti untuk N1-nya itu adalah 11 dan N2-nya adalah 14. Dari sini DF1-nya adalah 11 kurang 1 alias 10, dan untuk DF2-nya, tapi di sini kita pakainya V1 V2 ya. 11 kurang 1 adalah 10, dan untuk V2-nya adalah 14 kurang 1 alias 13. Nah, berarti untuk yang ini adalah V1, V2 gitu ya. Oke. Berarti dengan begitu ini F daripada 0,03 gitu ya, 0,03, V1-nya adalah 10, ini adalah 13. Ya, mau gimana pun ya, ini kita pakai ini ya, Excel ya. Sorry sorry banget ya, nggak tahu nih ngasih soalnya aneh. 03, ini 10, ini 13 ya. Oke, jawabannya adalah 3,09. Nah, tapi semisal ini kita bikin adalah versi kirinya gitu ya, ini versi kanan. Mungkin ini saya bikin dua ini ya, coba. Oke, bentar dulu. Oke, ini adalah sisi kanan gitu ya, karena begini. Ini adalah sisi kiri, yang dimana sisi kiri ini berarti harusnya adalah ini 0,97 ya, 0,97, 10,13 segini. Nah, tapi kalau kita compare dengan sama dengan 1 dibagi dengan yang jawabannya di sini, itu nilainya sama enggak? Sorry, ini 1 per, bukan ini, tapi sama dengan ini dibagi dalam kurung ya, sama dengan FINF gitu ya, dari 0,03 di sini 13,10 gitu ya. Maka jawabannya adalah ntar dulu. Oke, wait dulu di sini. Oke, mungkin ini nggak bisa kali kalau misalnya ini. Coba kalau misalnya kita bikin sama dengan FINF dulu. Dalam kurung 0,03, terus kemudian di sini 13, kemudian ini 10. Berarti sama dengan 1 per jawaban yang ini adalah ya sama ya. Oke. Jadi nanti nggak usah ribet-ribet ngitung lagi. Untuk F kanannya ini adalah 3,093 ya, atau 32925 gitu. Kalau untuk kiri berarti F 1 kurang alfa, V1, V2 gitu ya. Itu akan sama dengan nilainya kalau 1 per F alfa, V2, V1. Jadi di sini berarti F 0,97, 10,13 itu akan sama dengan 1 per F daripada nilai daripada si F kalau nilainya adalah sebesar 0,03, 13,10 gitu ya. Nah, dimana ini 1 per 3,3916 atau 3,917 yang nilainya adalah 0,2948 gitu ya. Oke, jadi ini nanti kita nggak perlu ribet-ribet nyari ini lagi. Ya sebenarnya ini adalah F
tabel ya, harusnya masuk ke tahap keempat, cuman nggak apa-apa. Oke, untuk yang ketiga sebenarnya adalah terkait dengan F hitung gitu ya. Nah, F hitung itu adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat. Di sini dikasih tahu untuk masing-masingnya S1-nya adalah 6,1 gitu ya. Terus kalau untuk S2-nya yang karyawatinya adalah 5,3. Jadinya berarti di sini 6,1 kuadrat per 5,3 kuadrat. Coba kalau kita hitung ya, 6,1 kuadrat itu dibagi dengan 5,3 kuadrat, itu jawabannya adalah sebesar 1,235 gitu ya. 1,23247 deh gitu. Nah, yang 4 ini tadi berarti karena dia left tail ya, karena untuk F table gitu ya. Untuk kita cari F table sendiri, maka untuk F tabelnya itu sendiri kita bisa pakai untuk F yang 0,97 atau ya kita tulisnya adalah 1 per F 0,03,13,10 yang nilainya adalah 0,2948. Yang dimana kalau secara grafik gitu ya. Oke. Ini adalah left tail ya, berarti ya, left tail. Berarti ada di sini nih yang 0,2948 yang dimana daerah yang ada di sini ini merupakan daerah tolak H0. Terus kemudian yang daerah sebelah kanan ini merupakan daerah terima H0. So, F hitung yang ada di sini ada di mana dia? 1,3247 ada di sini ya, yaitu adalah 1,3247. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya apa? Ya, terima H0. Alias berarti dapat kita simpulkan bahwasanya ya yang perempuan itu lebih kecil sama tetap masih dengan klaim yang lama, yaitu adalah yang perempuan tetap lebih kecil daripada yang laki-laki gitu ya. Oke, so nomor 8 ini jawabannya B. Nomor 9 jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang C ya. Alfanya ini 3%, ini adalah 97% gitu ya. Terus ini lanjutan nomor 8, kesimpulan yang dapat diambil ya, laki-laki perempuan variansnya varians yang punya perempuan alias varians 2 yang nomor 2 gitu ya, itu lebih kecil atau sama dengan daripada varians yang punya laki-laki. Oke, so dengan begitu selesai juga ya untuk tes formatif yang ketiga, dan begitu juga untuk mengakhiri tes formatif di modul ke-9 dan juga sebagai akhir pembahasan untuk modul metode statistik 1 ya, SATS 41421. Oke, so dengan begitu ya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, baik dari modul pertama ataupun sampai juga modul ke-9, dan saya ucapkan terima kasih juga bagi yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe jika channelnya bermanfaat. Oke, so dengan begitu saya Jim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.